Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, sahabat El Khairi TV dimanapun Anda berada, semoga Allah limpahkan kesehatan kepada kita semuanya, dan juga Allah limpahkan keberkahan dalam hidup kita, termasuk di dalam ilmu kita, menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Baik, tanpa berpanjang kalam, pada pertemuan yang berbarokah ini, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita yang telah sampai pada surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Maka pada hari ini akan masuk ayat yang ketiga sampai dengan selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Allah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Lafaz Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim ini memiliki munasabah, memiliki keterkaitan ya dengan ayat yang sebelumnya. Kalau pada ayat yang sebelumnya itu Allah menggelari dirinya sebagai Rabbul Alamin, Rabb atau pemelihara alam semesta ini. Maka pada ayat yang ketiga ini Allah menyebut dirinya sebagai Zat yang maha kasih juga maha penyayang. Kalau pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas bahwasanya lafaz Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang mewujud di dunia. Rahmah ini diberikan kepada semua makhluknya, manusia, baik yang itu beriman ataupun yang tidak beriman. Kemudian jin, baik jin yang beriman maupun yang tidak, termasuk hewan, tumbuhan, semua mendapat sifat Ar-Rahman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga mendapat Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya. Kemudian lafaz Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang kelak diberikan di akhirat, yaitu saat kita semuanya insya Allah masuk ke alam surgawi. Ini spesial khusus untuk hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh selama di dunia. Kalau yang pertama itu tidak bersifat kekal karena di dunia, maka Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang hanya untuk orang beriman dan beramal soleh, ini sifatnya adalah kekal. Hal ini senada disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu riwayat yang sahih, riwayat Imam Muslim, keterangan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna lillahi mi'ata rahmatin unzila minha rahmatan wahidatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya 100 rahmah, diturunkan satu rahmah bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawaim. Ini untuk seluruh makhluknya, manusia, hewan, ya, jin, semua mendapat satu rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita bayangkan betapa besarnya kasih sayang Allah yang hanya satu rahmah ini. Kalau kita melihat orang paling kaya di dunia saat ini, di tahun 2023 ini, contoh Elon Musk yang punya kekayaan mencapai 2.600 triliun, itu hanya cukup dengan satu rahmah Allah Ta'ala. Belum lagi dengan orang-orang yang kaya yang lainnya. Ini juga cukup dengan satu rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, ini tidak bersifat kekal, tidak bersifat abadi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah mengakhirkan yang 99 rahmah itu kelak akan diberikan oleh Allah di akhirat saat kita berada di alam surga.
Amin insya Allah. Dan ini spesial diberikan untuk orang-orang yang beriman dan juga yang beramal soleh. Maka dari keterangan yang ada ini mendapat kesimpulan, yaitu orang yang menjadikan kehidupan dunia ini sebagai tujuan, maka sungguh-sungguh dia sangat merugi. Sebab ia mengejar yang satu tapi melupakan yang 99 nikmat rahmah Allah di akhirat nanti. Oleh sebab itu, marilah kita proyeksikan setiap amal ibadah kita di dunia ataupun amal-amal dunia kita itu semata untuk kehidupan akhirat nanti. Orang minum itu amal dunia, tetapi bisa menjadi amal akhirat. Orientasinya untuk akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara kita membaca basmalah sebelum kita minum. Kita tidur, itu juga amal dunia, tapi akan menjadi amal akhirat bernilai pahala di sisi Allah kalau kita mulai dengan membaca basmalah. Semua hal di dalam hidup kita ini berpotensi menjadi amal ibadah ketika kita memulai dengan membaca basmalah. Mari sama-sama kita fokuskan kehidupan dunia kita ini semata untuk tangga kita menuju kepada akhirat. Baik sahabat Al-Khairi TV dimanapun Anda berada, lafaz Ar-Rahman itu disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim sebanyak 57 kali. Sedangkan lafaz Ar-Rahim Allah menyebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 114 kali. Ini juga termasuk i'jazul ilmi, min i'jazil ilmi, yaitu mukjizat yang terkandung dalam Al-Quran dalam konteks ilmu pengetahuan. Dan juga dapat kita simpulkan, ada 57 kata Ar-Rahman, sedangkan Ar-Rahim 114 kali, maka 2 kali lipat Ar-Rahim disebutkan oleh Allah. Ini juga menunjukkan bahwasanya kasih sayang Allah itu jauh lebih besar kepada orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, iman itu termasuk dari nikmat Allah yang sungguh luar biasa. Iman itu termasuk nikmat Allah yang paling tinggi, yang patut untuk kita jaga. Nanti keterangan yang lebih mendalam akan kita bahas pada ayat yang setelahnya. Lafaz Ar-Rahman, kasih sayang Allah, itu kalau disandarkan kepada Allah Ta'ala. Kata Ar-Rahmah, kata Ar-Raghib Al-Isfahani di dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran, itu maknanya adalah al-in'am, anugerah. Sedangkan kalau disandarkan lafaz rahmah ini kepada manusia, kepada nabi misalnya, maka maknanya adalah ar-riqqah, kelemah lembutan, atau juga bisa kasih sayang, ya. Tidak heran nabi itu di dalam Al-Quranul Karim digelari oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa, kecuali sebagai rahmatan lil alamin, memberi kasih sayang kepada seluruh alam ini. Oleh sebab itu tidak heran kalau Nabi kita itu berkasih sayang kepada semua makhluk Allah, baik itu manusia yang beriman ataupun tidak. Nabi juga berkasih sayang kepada lingkungan, kepada hewan, ya, kepada tumbuh-tumbuhan. Ya. Contoh syariat tentang kurban, menyembelih hewan kurban. Itu sunnah ketika dilaksanakan dengan pisau yang tajam, supaya mempercepat proses kematian dari si hewan ini. Gitu. Ini juga menunjukkan bahwasanya di dalam Islam itu berkasih sayang kepada sesamanya. Contoh misalnya juga Nabi itu pernah dalam satu kesempatan, ya, diludahi oleh orang Yahudi saat beliau menuju ke Baitillahil Haram, ya, untuk melaksanakan ibadah.
Ada seorang Yahudi yang kemudian meludahi Nabi, sehingga suatu ketika baginda Nabi ini tidak mendapati kembali orang yang meludahi dirinya. Maka beliau tanya kepada tetangga sekitarnya, yang kemudian mendapat jawaban kalau Nabi sedang sakit, ya. Mohon maaf, kalau si Yahudi ini sedang sakit. Maka singkat cerita, Nabi membawakan makanan-makanan yang lezat kepadanya. Kemudian Nabi menjenguk dirinya. Singkat cerita, orang Yahudi ini yang sebelumnya membenci Nabi, kemudian menjadi orang yang mencintai Nabi, berikrar 2 kalimat syahadat. Ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi itu berkasih sayang bahkan kepada orang yang tidak beriman sekalipun. Dan menjadi pelajaran buat kita, agar kita ini menjadi pribadi yang berkasih sayang, ya, kepada sesama kaum muslimin khususnya, dan juga kepada selain kaum muslimin, termasuk kepada lingkungan sekitar kita. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang mampu untuk berlaku rahmah kepada lingkungan sekitar kita. Amin Allahumma amin. Pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki yaumiddin. Allah adalah zat yang menguasai hari pembalasan. Berkata Ad-Dhahhak, dan juga dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, pendapat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Maliki yaumiddin yaqulu la yamliku ahadun ma'ahu fi dhalikal yawm hakaman kamulkihim fit dunya. Bahwasanya tidak ada seseorang pun yang memiliki kekuasaan pada hari itu seperti kekuasaan mereka selama di dunia. Maka dari keterangan ini, Allah lah yang menjadi penguasa pada hari pembalasan. Hari pembalasan itu adalah dimulai saat kita masuk ke alam mahsyar, yaitu satu padang yang kata Nabi SAW di dalam keterangan hadis riwayat Imam Bukhari, hadisnya sahih, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati 'alal ardi baydha'a afra'a. Umat manusia itu nanti akan dikirim pada satu medan yang sangat luas, yang disebut dengan padang mahsyar itu, ya, sebuah padang yang berwarna putih kata Nabi, kemudian berbentuk seperti bundaran roti yang bersih. Ini padang mahsyar. Di saat itu kita semuanya tanpa terkecuali, ya, akan berjalan menuju hari pembalasan, yaitu hari amal soleh kita dan juga amal-amal buruk kita itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu jarak antara kita dengan matahari, dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan kamiq dari mil, hanya seperti 1 mil saja, sekitar 1,6 km itu jarak kita dengan matahari. Qadarullah wa masya'a fa'al. Di saat itu kondisi yang sangat panas tapi tidak membakar kita, hanya menjadikan kita ini merasa kepanasan, ya. Disebutkan juga bahkan keringat manusia itu ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai pada lututnya, bahkan ada juga yang sampai di kepalanya, bahkan menenggelamkan dirinya, itu ada, ya. Ini bentuk kengerian yang saat itu terjadi pada yaumil mahsyar, keadaan di padang mahsyar. Dan kita saat itu berjalan menuju hari penghisapan, hari di mana kita akan diadili oleh Allah Ta'ala tanpa mengenakan pakaian sehelai pun. Maka di saat itu sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi, itu merasa malu. Betapa malunya aku, kata beliau, di masa itu, sebab tidak mengenakan pakaian sama sekali. Maka Nabi menenangkan istrinya tersebut
dengan menjawab, jangankan melihat kepada orang lain, melihat kepada dirinya sendiri, itu dia tidak sadar. Sebab sedang memikirkan bagaimana nasibnya mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan ia selama di dunia. Dan di saat itu, selain kita tidak berpakaian, kita juga tidak mengenakan alas kaki. Kemudian yang laki-laki tidak berkhitan. Ini kondisi kita saat nanti diarak pada yaumil mahsyar ini. Dan selanjutnya, di saat itu ada golongan yang berjalan dengan mukanya. Ini kelompok orang-orang kafir, kelompok orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada orang yang berjalan seperti biasa, ya. Orang-orang ini tergolong mukmin tetapi melakukan dosa-dosa yang terus-menerus, atau juga termasuk mukmin yang melakukan dosa besar, ya, akan berjalan di tengah terik yang sangat-sangat panas. Dan golongan yang terakhir, ada golongan yang berjalan dengan tunggangan. Maka ini adalah golongan orang-orang yang soleh, golongan para nabi dan rasul. Semoga kita termasuk dari golongan yang ketiga ini, golongan yang berjalan menuju hari pembalasan, ya, dengan menunggangi tunggangan. Dan di saat itu, orang yang menaiki tunggangan ini adalah orang yang mengenakan pakaian, orang yang diberikan kekhususan oleh Allah mengenakan pakaian, sebab amal solehnya dulu di dunia. Maka orang yang pertama kali mengenakan pakaian saat itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya, ayahnya para nabi, bapaknya para rasul. Setelah kita melalui padang mahsyar yang begitu terik itu, tibalah kita pada hari penghisapan amal baik dan juga amal buruk kita, yang kita kenal dengan yaumil hisab, hari penghisapan. Hisab itu maknanya adalah al-arad wal munaqasyah. Arad wal munaqasyah itu maknanya inspeksi, ya, diteliti, diperiksa. Dan juga munaqasyah, kita akan ditanya dengan detail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat itu lisan kita ini terkunci, tidak bisa mengatakan apa yang seharusnya kita katakan. Artinya kita juga tidak bisa berdusta lagi, sebab yang akan memberikan kesaksian adalah tangan kita, adalah anggota badan kita, untuk apa dulu digunakan selama di dunia. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Yasin ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-yawma nahtatimu ala afwahihim, pada hari ini kami tutup mulut mereka, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan yang berkata kepada kami adalah tangan mereka, dan juga yang memberi kesaksian adalah kaki mereka terhadap apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Maka kita gunakan anggota badan kita ini untuk kebaikan-kebaikan. Kita gunakan tangan kita ini untuk berzikir. Kita gunakan mata dan juga pendengaran kita ini untuk hal-hal yang ada nilai taqarrub ilallahi azza wa jalla, ada nilai pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak ini semua akan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Allah menggelari dirinya Maliki Yaumiddin, karena tidak ada lagi orang yang menjadi hakaman, ya, menjadi orang yang punya kekuasaan. Tidak ada. Semua akan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Maka oleh sebab itu, saat kita di dunia hendaknya menjadi pribadi yang berhati-hati. Saat kita hendak berucap,
saat kita hendak berbuat, apakah tindakan kita atau ucapan kita itu menyakiti orang lain, ataukah apa yang kita lakukan itu akan merugikan kepada orang lain, sebab kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam satu riwayat hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan ini, beliau pernah bertanya kepada sahabatnya. Beliau bertanya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian apa yang disebut dengan muflis itu? Muflis itu adalah orang yang merugi atau bangkrut. Ya. Tahukah kalian apa orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat menjawab, orang muflis itu adalah la dirhama wala mata. Orang yang tidak punya uang, ya, dirham, juga tidak punya kekayaan. Itu orang yang muflis. Maka Nabi menjawab, bukan demikian. Yang disebut orang yang merugi, orang yang bangkrut di yaumil hisab, itu adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala kebaikan dari sholatnya, membawa pahala kebaikan dari puasanya, juga membawa kebaikan dari ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi dia juga membawa dosa sebab mencela orang lain. Dia juga membawa dosa dari menghina orang lain atau memakan, merampas harta milik orang lain. Maka oleh Nabi dijelaskan saat itu, orang yang zalim kepada orang lain, melakukan dosa sosial, merampas hak milik orang lain, ya, mencela kepada orang lain, maka kelak di akhirat Allah akan menghakimi dirinya dengan cara apa? Yu'ta anhu min hasanatihi. Kebaikan yang ada pada diri orang itu akan diberikan kepada orang yang ia zalimi. Pahala dari sholat kita, pahala dari sedekah kita, itu akan diberikan kepada orang yang kita hina, orang yang kita ambil harta bendanya, orang yang kita zalimi selama di dunia. Bagaimana kalau seandainya ia pahala kebaikannya sudah habis, atau tidak lagi punya amal soleh yang diberikan kepada orang itu? Maka yang diberikan adalah kejelekan atau dosa orang yang kita zalimi akan dilimpahkan kepada kita. Maka sungguhlah merugi orang-orang yang datang pada hari itu dengan pahala kebaikan yang banyak, tetapi kemudian habis lantaran dosa sosial yang ia bawa. Oleh sebab itu, marilah kita berhati-hati selama di dunia ini. Kalau kita merasa mendolimi orang lain, kalau kita merasa tutur kata kita menyakiti hati orang lain, tindakan kita juga merugikan orang lain, kita jangan segan, ya, untuk meminta maaf. Kita tidak segan untuk datang kepadanya, memohon agar dihalalkan, ya, dosa-dosa kita. Sebagaimana Nabi mengatakan, ya, di dalam riwayat Imam Bukhari, man kanat indahu madlamatun, siapa yang ada pada dirinya perbuatan zalim li akhihi, kepada saudaranya, min aradin au min syai'in fal yatahallalhu minhul yaum, maka hendaklah ia segera meminta agar perbuatan zalimnya itu dihalalkan sesegera mungkin. Tidak perlu menunggu saat Idul Fitri misalnya, sebab kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang solih, terhindar dari dosa-dosa sosial ini. Ini adalah makna dari Maliki Yaumiddin. Allah lah yang menguasai hari pembalasan itu, Allah yang menguasai hari penghisapan. Para pemirsa sahabat Al-Khairi TV dimanapun Anda berada, pada ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, ya Allah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan.
Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, fal awwalu tabarru'un minasyirk. Lafat iyyaka na'budu itu maknanya adalah tabarru'un minasyirk, berlepas diri dari segala kesyirikan. Wathani, lafat iyyaka nasta'in itu tabarru'un minal haul wal quwwah wat tafwid ilallahi azza wa jalla, yaitu berlepas diri dari keyakinan adanya daya, adanya upaya serta kekuatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk pengesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita mengakui Allah itu sebagai sesembahan kita, berarti kita meyakini la ma'buda bihaqqin illallah azza wa jalla. Tidak ada zat yang paling berhak untuk diibadahi, disembah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, lafaz nasta'in, kita meminta pertolongan juga hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita tidak boleh minta pertolongan kepada makhluknya, kepada manusia misalnya? Kita yang mobil kita rusak atau motor kita rusak, ya, kita datang ke bengkel minta tolong kepada montir supaya membenarkan mesin mobil kita yang rusak. Ini minta tolong. Apakah permintaan tolong yang semacam ini dibenarkan? Maka jawabnya adalah permintaan tolong yang seperti ini juga dibenarkan. Karena isti'anah, meminta pertolongan, itu bisa jadi isti'anah billah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga isti'anah bil makhluk, minta tolong kepada makhluknya, dalam pengertian Allah lah yang mempunyai kuasa menggerakkan manusia tersebut. Kita meyakini saat kita minta pertolongan kepada orang yang membetulkan mesin mobil kita, itu sejatinya adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal yang lain, ya, kita pergi ke dokter untuk berobat. Sejatinya kita juga minta tolong kepada dokter itu. Apakah ini perbuatan yang tidak dibenarkan? Ini adalah perbuatan yang dibenarkan, ya. Sebab bagi kita dokter itu hanyalah wasilah. Dokter itu hanyalah menjadi perantaraan dari kesembuhan yang Allah berikan kepada kita. Maka kita juga minta tolong, berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepada kami kesembuhan. Maka ikhtiar kita adalah minta pertolongan kepada dokter, ya, dengan kita datang kepadanya supaya dokter mendiagnosa, kemudian mengobati dari penyakit kita. Ini adalah pertolongan, ya, yang hanya kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini mendahulukan lafaz iyyaka, mendahulukan maf'ul bihnya terlebih dahulu. Mengapa? Sebab maf'ul di sini itu menunjukkan litta'zim, untuk arti pengagungan, untuk arti pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga iyyaka didahulukan itu bermakna lil ihtimam, ya, untuk makna memohon perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dianjurkan terlebih dahulu menyebut dirinya, menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia, seperti disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam At-Tirmidzi, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi wa tsana'i alaihi." Sebelum kita berdoa, ya, kita terlebih dahulu memulainya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan banyak sekali pujian. Contoh, ya Allah, engkaulah zat yang maha pemurah,
Engkaulah zat yang maha rahim. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha kaya, dan kami adalah hamba-hamba Allah yang fakir. Ini bentuk pujian kepada Allah yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita berdoa, sebelum kita memohon apapun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma liyusalli ala Nabi. Kemudian setelah kita memuji kepada Allah, kita dianjurkan juga bersolawat kepada Nabi, baru kita memulai doa kita, apa yang kita inginkan. Ya. Ada satu riwayat yang sahih, ya, keterangan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi itu saat ditimpa satu problem yang berat, ditimpa satu musibah yang memberatkan buat dirinya, maka Nabi memperbanyak berzikir dengan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini adalah zikir yang masyru', yang disyariatkan dan juga disunnahkan untuk kita baca saat kita tertimpa satu musibah yang berat, saat kita ditimpa masalah yang cukup berat. Kita membaca zikir ini, Ya Hayyu Ya Qayyum, fa insyaallah Allah akan perhatikan kita, Allah akan berikan jalan keluar untuk masalah kita itu. Ini makna al-ihtimam, memohon perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini sejatinya adalah merangkum dari seluruh aktivitas dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua Nabi, semua Rasul itu mendakwahkan perihal satu hal yang pokok, yaitu mendakwahkan tentang tauhid, mendakwahkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Nabi yang diutus kecuali ia pasti mendakwahkan perihal yang satu ini, masalah akidah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ada satu ulama yang dikenal dengan pakar hati. Beliau bernama Imam Ibnu Qayyimil Jauziyah, menulis kitab Madarijus Salikin, ya, yang mengupas makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini. Beliau menjadikan pembahasan pokoknya itu adalah lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita ingin hati kita ini bersih, maka kita mentadabburi makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyerahkan semua hal, daya, upaya, ataupun permohonan bantuan itu hanya kepada Allah, serta kita mengikhtiarkan. Manakala kita membutuhkan makhluk Allah, kita boleh saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Bukankah Allah Ta'ala sendiri yang memerintahkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah kalian tolong-menolong dalam perbuatan yang baik, ya, ada nilai ketakwaan, ya, dan jangan tolong-menolong pada perkara dosa dan juga permusuhan. Sahabat Al-Khairi TV dimanapun Anda berada, pada ayat yang ke-6 Allah Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ini sejatinya adalah bentuk perintah Allah kepada kita agar kita membaca ihdinas siratal mustaqim selalu dalam kehidupan kita. Ihdi, tunjukkanlah ya Allah, kepada kami as-sirata, akan jalan al-mustaqim, yang lurus. Makna dari ihdinas siratal mustaqim dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu mengutip keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaqulu alhimnat tariqa al-hadi wa huwa dinullahi azza wa jalla. Senantiasa ilhamkan kepada kami ya Allah jalan petunjuk, yaitu jalan dinul Islam, jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dipungkiri, kita ini di dalam menjalani kehidupan kadang-kadang, ya, kita ini menyimpang, bisa menyimpang ke kiri, ya, menjadi golongan yang liberal,
bisa juga menyimpang terlalu ekstrim kanan, seperti halnya orang-orang Khawarij, dan juga bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selalu memohon kepada Allah agar ditetapkan al-himnat tariq al-hadi wa huwa dinullah. Kita memohon kepada Allah agar ditetapkan dalam hidayah, ditetapkan di dalam petunjuk, yaitu ketetapan di dalam agama Allah yang lurus. Maka Allah menyebut di sini lafaz as-sirata, bentuk isim ma'rifah, ya, isim atau kata yang sudah dimengerti maknanya, menunjuk kepada sesuatu yang jelas, objek yang satu. Maknanya jalan itu hanya satu, yaitu dinullah, agama Allah yang saat ini keyakinan kita adalah agama Islam, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat yang lain, di dalam surah Ali Imran ayat 85, yaitu barang siapa ya, yang mencari agama selain Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu, orang-orang yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, agama itu tidaklah diterima di sisi Allah Ta'ala. Maka as-sirata itu adalah ad-dinul Islam, agama Islam yang insya Allah kita yakini saat ini hingga kita nanti wafat. Amin. Allahumma amin. Jangan sampai ada anggapan, pernah ada satu pertanyaan, ya, pertanyaan yang demikian, kalau kita ini diminta oleh Allah selalu memohon, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami atau tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, berarti kita ini sekarang berada di jalan yang tidak benar. Nah, maka ini pertanyaan yang kurang tepat, ya, sebab makna dari tunjukilah kami itu bermakna memohon ketetapan dalam hidayah. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya dalam hidup kita itu terkadang menyimpang ke kiri atau menyimpang terlalu ekstrim ke kanan, ya. Kita juga tentu sering bahkan bermaksiat. Nah, ini supaya kita ditetapkan hati kita di dalam hidayah, petunjuk dari Allah, kita selalu berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Pada ayat yang ke-7 Allah Ta'ala berfirman, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau pada ayat yang sebelumnya kita selalu bermohon kepada Allah agar ditunjukkan ke jalan yang lurus, pertanyaannya, jalan yang lurus itu seperti apa? Atau jalan yang dilalui oleh siapa? Jawabannya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Nikmat berupa iman, nikmat berupa petunjuk. Maka yang dimaksud mereka di sini oleh para ulama tafsir disebutkan mereka adalah para nabi, para rasul, dan juga orang-orang yang soleh yang hidup di masa lalu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat, ya. Para ulama menafsirkan al-maghdub dan juga ad-dhallin itu adalah ahli kitab, yaitu minal Yahudi wan Nasara, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Ini pemahaman secara umum. Akan tetapi oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, bahwasanya wa kullun minal Yahudi wan Nasara, dikatakan oleh beliau semua yang tergolong Yahudi dan Nasrani itu adalah dhallun maghdubun alaihi, mereka semua itu dimurkai sekaligus mereka termasuk golongan orang-orang yang sesat. Akan tetapi akhassa awsafal yahud al-ghadab,
Allah mengkhususkan lafaz al-maghdub ini adalah untuk orang-orang Yahudi. Mengapa mereka digelari dengan al-maghdub, yang dimurkai oleh Allah? Sebab mereka tahu kebenaran, tetapi mereka enggan mengikuti kebenaran itu. Kebenaran yang dimaksud adalah nubuwah, kedatangan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ini mastur atau maktub fi kutubihim, tertulis nama Nabi kita di dalam kitab suci mereka. Akan tetapi lantaran sifat hasad dalam hatinya, mereka enggan mengikuti Nabi yang datang dari kalangan bangsa Arab. Sementara selama ini Nabi dan Rasul itu banyak diutus dari kalangan mereka. Kalau kata Imam Jalaluddin Asyuyuti, beliau mengatakan ada sekitar 8.000 Nabi dan Rasul ya, yang dikirim untuk Bani Israel. Sedangkan Nabi terakhir kok bisa-bisanya datang dari kalangan Arab? Karena lantaran hasad. Karena juga gengsi inilah yang menyebabkan mereka enggan beriman kepada Nabi, enggan mengimani Islam sebagai agama Allah, sebagai kebenaran. Jadilah mereka al-maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun lafaz adh-dhalin, orang-orang yang tersesat di sini, itu oleh Imam Ibnu Katsir lebih disifatkan kepada mereka orang-orang Nasrani. Mengapa? Sebab mereka menjadikan manusia sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan yang disembah. Mereka menjadikan Isa alaihi salam juga sebagai anak, menganggap Isa adalah anak Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk tuduhan yang luar biasa, bentuk tuduhan yang sangat menyesatkan. Makanya mereka disebut oleh Allah sebagai adh-dhalin, orang-orang yang tersesat, sebab menjadikan manusia sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang senantiasa hidup di dalam petunjuk, hidup di dalam cahaya iman dan Islam, serta kita